Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, selamat siang teman-teman semua dan kepada Ibu Siti Solihah yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sarah Aulia Ibrahim dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kelompok 3 di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Hari ini kelompok 3 akan membahas materi tentang aspek perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik serta bahasa dan kognitif. Di sini ada anggota kelompok 3 yaitu ada Asep, Rania, serta Evrina dan Sipriana yang berhalangan hadir. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 kepada Asep, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Eh, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang definisi perkembangan fisik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek yang penting dari perkembangan individu, yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggerakkan tubuhnya, seperti perkembangan motorik dan perkembangan seksual, disertai dengan perubahan dalam kemampuan fisik. Selanjutnya yaitu definisi perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot, dimulai dengan gerakan kasar yang menimbulkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan fisik. Secara umum, terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan, berupa pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulbul ketiak. Sementara pada anak laki-laki, berupa pertumbuhan tulang-tulang testis atau buah pelir, membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi, badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asep. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Evrina. Kepada Evrina, dipersilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Di sini saya akan memaparkan materi karakteristik perkembangan fisik. 1. Karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan. Dasar yang semakin baik, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap,
yang berhubung dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. 2. Karakteristik perkembangan fisik. Pada masa anak usia 5-11 tahun, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata perkembangan dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Rentan dan daya tahan kurang. Next. Nomor 3. Karakteristik perkembangan fisik. Pada masa anak usia 8-9 tahun, terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kotak fisik seperti berkelahi dan bergulat koordinasi. 4. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun. Lelaki hanya 15% yang mencapai kematangan seksual. Next. 5. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terhadap pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, kelenjar dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder. Tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lain-lainnya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi. Masa pubertas. 6. Karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang profesional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai berhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Eprina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rania. Kepada Rania dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan psikomotorik. Yang pertama ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun, tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba sampai 24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki, dapat berjingkrak. Yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun. Lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Dapat melompat 24-33 inci
dapat menuruni tangga dengan berganti kaki, dengan bantuan dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Yang ketiga, ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun. Dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif, dapat melompat 28-36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, bergantian kaki, dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Next. Yang keempat, ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 6-12 tahun. Pada masa anak perkembangan keterampilan, dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada keterampilan menolong diri sendiri, anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua ada keterampilan menolong orang lain, keterampilan berkaitan dengan orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Yang ketiga ada keterampilan sekolah, mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat ada keterampilan bermain, anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Next. Yang kelima ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Yang keenam, ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Pada masa dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat diingatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik seperti yang dilakukan oleh Susrini, babysitter Rayanza, yang sangat melatih psikomotorik dari Rayanza sehingga usia sekarang yang 1,5 tahun sudah bisa membaca dan berjalan pun sudah tegak. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rania. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asep. Kepada Asep dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materi presentasi hari ini. Sebelum menutup diskusi hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam bentuk, seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik, seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Demikian diskusi kelompok hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.